Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Against the Gods season kedua episode terbarunya, yang mana ini adalah episode yang ke-15-nya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Kita masih berada di kediaman dari keluarga Feng Tian. Sebuah formasi pengurung sudahlah mereka gunakan untuk bisa mengepung pergerakan dari Yunce. Para tetua terlihat tidaklah berhenti dan terus merapalkan mantra mereka. Hingga saat itulah kekuatan dari formasi ini mulai menyatu ke dalam tubuh para tetua. Setelah semua itu selesai, penyerangan langsung saja dilakukan oleh tetua ini, di mana Yunce segera menahannya. Hanya saja kali ini agak berbeda sebab kekuatan tetua itu seakan-akan telah menjadi jauh lebih kuat, yang bahkan mampu mengimbangi Yunce. Masih belum berhenti, para tetua lainnya kembali menyalurkan kekuatan mereka kepada ketiga tetua itu. Penyerangan langsung saja mereka berikan kepadanya. Dalam pertarungan ini terlihat dengan jelas kalau Yunce cukup tertekan, padahal lawannya hanya seorang saja. Sampai akhirnya dua tetua lainnya juga mulai memberikan serangan, yang semakin membuatnya kesulitan. Bahkan Yunce itu harus terkena serangan. Tapi meskipun begitu, ia tidaklah menyerah. Yunce kembali bangkit untuk melawan baliknya. Sayang sekali semua itu sia-sia saja. Tidak ada satupun serangan Yunce yang berhasil. Malahan dialah yang kembali terluka. Feng Duanhuan tertawa melihat hal itu karena formasi 9 gaib Tianggang sudahlah berfungsi. Kembali kepada Yunce yang terus-menerus ditekan. Sampai pada akhirnya Yunce pun menggunakan teknik bulan jatuh bintang tenggelam. Berkat serangan itulah ia berhasil mengalihkan perhatian dan langsung menusuk tetua itu, yang mengakibatkan tetua Xiang Hua mengalami luka parah, begitu pula dengan tetua Mo Hu. Tapi bukan berarti pertarungan ini telah usai, karena para tetua kembali mengepungnya. Berhubung Yunce itu telah terluka, membuat mereka percaya diri bisa mengalahkannya. Karena itulah serangan lanjutan mereka berikan. Dan kali ini lawan Yunce lebih dari 3 tetua. Hal itu dia terus-menerus ditekan oleh mereka. Molly sadar betul kalau Yunce telah kelelahan, mungkin tingkat batas kemampuannya itu tak bisa bertahan lebih lama lagi. Selain itu, formasi 9 gaib Tianggang bisa terus-menerus melakukan pemulihan. Yunce harus memperhatikan pembagian kekuatan serta pemilihan waktu yang tepat. Tapi Yunce tidak akan menghemat-hemat kekuatannya. Ia langsung saja menggunakan teknik teratai iblis membakar bintang demi menghabisi semua orang yang berada di sekitarnya. Para tetua tidaklah tinggal diam dan mencoba untuk menahan serangan itu. Namun mereka sangatlah kesulitan karena teknik ini sangatlah kuat dan terus membesar. Feng Dahuan meminta apapun yang terjadi, mereka harus menahannya. Hal itu memang bisa, tapi para murid di sekitaran tempat itu harus menjadi korban. Teknik api ini terlalu mengerikan. Mereka bisa mudah di bumi hanguskan. Hal itu benar-benar sangatlah mengerikan bagi keluarga Feng Tian. Untung saja kengerian itu tidaklah berlanjut, pasalnya api Yunce perlahan mulai mengecil hingga akhirnya padam. Sementara itu formasi ini masihlah bertahan, begitu pula dengan para tetua lainnya. Yunce tidaklah mampu bertahan lebih lama lagi, jadi Feng Dahuan memintanya untuk segera menghabisi Yunce. Para tetua pun bersiap untuk melakukan penyerangan terakhir. Berhubung semua orang di sini ingin mati, maka Yunce akan mengabulkan keinginan mereka. Begitu dengan keluarga Feng Tian juga. Dengan begitu, keluarga Feng Tian juga akan musnah. Perkataan Yunce seketika membuat semua orang panik. Penyerangan pun kembali mereka berikan. Tapi Yunce segera menggunakan formasi jiwa naga. Seketika saja jiwa para tetua yang berada dalam jangkauan serangan Yunce dibawa masuk ke dalam domainnya. Mereka tidaklah tahu apa yang terjadi hingga akhirnya sosok naga biru pun muncul. Di mana dalam tempat itu Yunce adalah Tuhannya. Para tetua seketika saja ketakutan melihat sosok tersebut. Terlebih lagi mereka taklah bisa berbuat apa-apa. Yunce langsung melakukan penyerangan kepada mereka. Jiwa-jiwa dari para tetua itu langsung dilahap oleh naga biru. Sedangkan tubuh fisik mereka yang berada di luar seakan-akan mengalami kegilaan. Satu persatu dari mereka mulai tumbang. Feng Dahuan dan tetua ini saatlah kebingungan dengan apa yang terjadi. Berhubung masih ada beberapa orang yang bertahan, jadi Yunce langsung melakukan pergerakan cepat untuk bisa menghabisi mereka. Atas apa yang terjadi, semua orang di tempat itu pun meninggoy.
Pemandangan ini membuat Feng Dahuan terkejut. Sedangkan bagi Yunce, semua ini mungkin sudah lebih daripada cukup untuk mematahkan keluarga Feng Tian. Jika masih belum cukup, maka dia akan membantai mereka lagi. Feng Dahuan pun sangatlah syok. Sedangkan para murid dan tetua yang tersisa kembali maju untuk bisa membalas dendam para tetua yang telah meninggoy. Sebenarnya Yunce ini sudah sangat kelelahan, tapi dia itu kembali bangkit dan terus-menerus melakukan penyerangan kepada mereka. Dalam pertarungan itu bisa terlihat dengan jelas kalau tidak ada satupun orang yang bisa menyentuhnya. Hal itu membuat Feng Yucheng kesal dan akan melampiaskan amarahnya kepada Xiao Lingxi. Ia pun pergi untuk bisa menghabisinya. Namun Feng Yucheng tidak akan membiarkan hal itu. Feng Yucheng ingin mengambil nyawa Lingxi dan memperlihatkannya kepada Yunce, karena alasan dia kemari adalah untuk menyelamatkan Lingxi. Dengan membawa wanita itu kepadanya, maka Feng Yucheng hendak menukarkan nyawa Yunce dengan Lingxi. Feng Yucheng menolak hal itu karena dia hanya setuju menjadikan Xiao Lingxi sebagai umpan. Selain itu tidak boleh ada yang menyentuhnya. Perkataannya membuat Feng Yucheng kesal, karena seluruh sekte keluarga Feng Tian hampir musnah. Namun adiknya itu malah mementingkan seorang wanita. Tanpa berlama-lama, Feng Yucheng langsung saja melakukan penyerangan. Tapi Yucheng tidak mudah menahannya. Dengan apa yang terjadi, maka pertarungan adik dan kakak pun langsung saja terjadi di antara mereka. Sebenarnya tingkat kekuatan dari Feng Yucheng ini lebih lemah dari kakaknya. Meskipun begitu, dia masih berusaha untuk tetap mengimbanginya. Terlebih lagi dia sudah sangatlah bosan selalu dipanggil sampah oleh mereka. Sayang sekali Feng Yucheng itu harus terkena serangan yang membuat dia terluka parah. Ia hanya bisa meminta Lingxi untuk pergi secepat mungkin. Tapi karena gadis itu tidak kunjung pergi, Feng Yucheng pun bangkit untuk memeluk erat kakaknya. Karena selama dia belum mati, ia tidak akan bisa mendapatkan orang yang ingin dia lindungi. Feng Yucheng pun benar-benar kesal kepadanya. Jadi dia pun terus-menerus memukul wajahnya. Sedangkan Xiao Lingxi sendiri kebingungan harus berbuat apa. Karena di sisi lain, Yunce tengah sibuk bertarung dengan semua orang dari keluarga Feng Tian. Sementara Feng Yucheng tidak berdaya di hadapan kakaknya sendiri. Feng Yucheng pun memintanya untuk sadar kalau ia bukanlah tidak berani untuk menghabisinya. Karena kapan saja dia itu bisa menghabisi pengkhianat sepertinya. Namun Feng Yucheng hanya tertawa. Ia memintanya untuk sadar kalau alasan mengapa keluarga Feng Tian bisa bernasib seperti itu adalah karena ulah dari Feng Yucheng. Alhasil hal tersebut membuat dia semakin kesal saja. Sementara itu Xiao Lingxi sepertinya akan mengambil keputusan yang berat. Karena dia itu memilih untuk mengorbankan nyawanya sendiri. Saat dirinya terjatuh itu, Feng Yucheng melihatnya dan bergegas untuk menyelamatkannya. Namun sayang sekali dia tidaklah sempat dan pada akhirnya Xiao Lingxi pun terjatuh. Sementara Yunce masihlah belum sadar karena sibuk bertarung. Hingga dia pun melihat Xiao Lingxi yang terjatuh dengan kecepatan yang tinggi. Melihat hal tersebut, Yunce tidaklah membiarkan hal itu. Tapi sayang sekali dia sudah ditahan oleh semua orang. Feng Dahuan maupun Feng Yucheng saatlah senang melihat hal itu. Tapi sebuah getaran pun terjadi karena bagaimanapun Yunce tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Ledakan kekuatan pun tercipta dan Yunce terlihat menggunakan kecepatan yang luar biasa. Bahkan neraka penyucian langsung ia gunakan. Masih belum berhenti, Yunce juga menggunakan kekuatan Suang Guang yang kini telah berubah menjadi warna hijau. Dengan kekuatan inilah Yunce berhasil menahan jatuhnya Xiao Lingxi dan berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Yunce saatlah lega, begitu pula dengan Xiao Lingxi. Ia saatlah senang karena Yunce datang membantunya. Yunce berjanji kalau keluarga Feng Tian tidak akan mengganggu mereka lagi. Saat ini Yunce saatlah kelelahan, namun sudah tidak ada lagi murid yang mampu bertarung dengannya. Ditambah Yunce itu bangkit kembali. Alhasil Feng Dahuan pun meminta untuk menggunakan formasi api surgawi pembakar bintang. Seketika saja susunan formasi muncul tepat di bawah kaki Yunce.
Molly memintanya untuk berhati-hati, pasalnya ini adalah formasi serangan gaib. Kekuatannya sudah lebih daripada cukup untuk menghabisi seseorang di tingkat alam wangsuan, tahap akhir. Kekuatan besar teruslah dipancarkan oleh formasi itu, yang mana hal ini memang bukanlah formasi sembarangan. Para murid yang berada di sekitaran formasi itu menjadi panik karena mereka bisa saja terkena serangan itu. Formasi api surgawi pembakar bintang sepertinya sudahlah selesai dibentuk, dan kini hanya tinggal melakukan penyerangan saja. Yunce tidaklah panik karena saat itulah dia menggunakan teknik pembakar hati, penyegel awan, dan pengunci langit. Saeponik juga telah Yunce gunakan. Sebenarnya begitu formasi ini digunakan, butuh 300 tahun bagi keluarga Fengtian untuk membuatnya kembali. Mereka hanya menggunakan teknik ini saat menghadapi bencana kehancuran besar saja. Namun siapa yang menyangka kalau sekarang teknik itu mereka gunakan untuk mengalahkan Yunce. Saat itulah serangan penuh langsung dikerahkan kepada Yunce. Benturan antara kekuatan itu kepada Yunce mulai terjadi. Yunce tidaklah melarikan diri dan justru memilih untuk menahan kekuatan besar itu secara langsung. Melihat hal ini, beberapa orang mulai menduga kalau itu adalah akhir dari hidup Yunce. Sepertinya dia telah menjadi abu. Namun sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yunce masihlah mampu bertahan dari serangan formasi api surgawi pembakar bintang. Bahkan serangan balik akan dia berikan untuk menghancurkan sekte ini. Hanya saja seorang tetua dan juga leluhur sepertinya telah datang untuk menghentikan tindakan Yunce, di mana Molly menyarankannya untuk segera pergi. Untung saja Yunce mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri dan membawa Xiaoling menjauh. Tapi urusannya dengan keluarga Fengtian masihlah belum usai. Yunce akan kembali untuk melakukan penyelamatan kepada kakeknya. Terlebih lagi, acara yang sebenarnya baru saja dia mulai. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.